Di saat kasus COVID-19 mencatatkan penambahan drastis, rumah sakit yang menangani justru tengah kewalahan dalam hal penanganan. Kita akan bahas bersama Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Lia Gardenia Partakusuma. Selamat malam, Dr. Lia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lia, kita lihat kondisi di Jakarta dulu ya, Dok ya. Kita lihat bagaimana tingkat okupansi sekarang. Banyak sekali rumah sakit rujukan, khususnya yang kewalahan akibat angka positif COVID-nya terus meningkat. Gambarannya, betulkah kondisi ini yang dialami sekarang? Ya, betul. Jadi terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan perawatan ICU, membutuhkan ventilator misalnya, kami di rumah sakit mulai kesulitan karena sudah mulai padat ya, dan kami juga memang harus menunggu sampai pasien yang saat ini dirawat bisa turun ke kelas yang lebih rendah atau kalau mereka sembuh dan mereka bisa pulang. Oke, tidak hanya ketersediaan kamar atau bed berarti ya, Dr. Lia. Yang juga concern adalah bagaimana di IGD, karena banyak sekali tadi kalau dokter juga mungkin mendengarkan dari tayangan yang dibuat oleh tim kami sebelumnya bahwa orang-orang yang sedang atau pasien-pasien yang di IGD bahkan justru tidak tertangani dengan baik. Artinya solusinya bagaimana nih, Dok? Angka COVID-nya terus bertambah, banyak sekali yang membutuhkan penanganan, tapi mungkin jadi tidak terhandle semuanya. Ya, sebenarnya pasien-pasien yang datang ke IGD itu mereka ada dua ya. Jadi satu memang pasien yang menunggu seleksi apakah mereka termasuk yang suspek COVID-19 atau mereka yang memang menunggu untuk masuk ke ruangan karena mereka sudah diduga sebagai pasien yang harus diisolasi. Jadi kesulitannya adalah memang saat ini sistem informasi yang dimiliki memang belum real time begitu, sehingga rumah sakit saat ini memang wajib harusnya mempunyai suatu komunikasi dengan rumah sakit lain. Nah itu yang memang kesulitan saat ini seperti itu, Mbak. Oke, sistem informasinya boleh bisa diterangkan atau dielaborasi lebih luas lagi, Dr. Lia. Artinya sistem informasi yang akhirnya menjadi penghambat dan juga mungkin menjadi kendala besar dengan kapasitas rumah sakit di Jakarta saat ini untuk penanganan pasien COVID. Ya, jadi memang sebagai landasan untuk kami bisa merujuk pasien, biasanya kita menggunakan yang namanya sistem rujukan terpadu. Tetapi tentu sistem rujukan ini harus ditanggapi oleh rumah sakit yang artinya pada saat ini mempunyai tempat kosong untuk pasien tersebut. Jadi setiap ada pasien masuk ke IGD, kalau memang rumah sakit tersebut tidak bisa menangani, maka kita akan memasukkannya ke dalam satu sistem informasi yang kita sebut sebagai SISRUTE, sistem rujukan terpadu. Nanti rumah sakit yang sekiranya bisa membantu atau mempunyai tempat, maka akan berespon. Kita akan kirimkan data pasien dan juga berkas-berkas pendukungnya ke dalam sistem tersebut, dan nanti di dalam sistem tersebut akan terlihat mana-mana rumah sakit yang mempunyai tempat atau bisa menerima pasien tersebut. Oke, artinya seharusnya ini memudahkan, harusnya dengan ada manajemen sistem informasi ini. Artinya ketika rumah sakit A tidak bisa menampung karena memang tingkat kapasitasnya sudah full, bisa dirujuk ke rumah sakit yang lain kan? Begitu ya, Dok ya? Iya. Oke, tapi kendalanya juga mungkin lebih dari 70% rumah sakit di Jakarta sekarang kondisinya pun juga sudah full untuk rumah sakit rujukan. Artinya daya tampung rumah sakit rujukan yang untuk pasien COVID ini memang sudah tidak memadai gitu. Ya, memang idealnya kita harus punya cadangan ya. Dianggap baik kalau memang cadangan kita itu penempatan tempatnya itu masih kosong sekitar 60% gitu. Jadi artinya kemampuan rumah sakit untuk menerima pasien itu harusnya cukup besar. Tapi kalau sudah sekitar lebih dari 60%, maka kesulitan untuk menggeser-geser pasien itu pasti ada. Jadi artinya juga bagaimana satu rumah sakit yang membutuhkan misalnya taruhlah ICU dengan ventilator dengan kasus tertentu yang membutuhkan SDM tertentu, karena untuk rujukan itu bukan hanya sekedar kita tahu bahwa COVID atau bukan, tetapi juga kita harus mengirimkan semua data pasien
dan juga biasanya ada misalnya komorbid apa yang menyertai pasien tersebut. Jadi rumah sakit yang menerima pun harus sesuai dengan fasilitasnya termasuk SDM-nya. Misalnya spesialis apa yang harus dimiliki, demikian. Jadi tidak hanya sekedar tempat tidurnya saja, tapi kompetensi rumah sakit yang akan menerima pasien rujukan itu pun juga perlu diperhatikan gitu. Mungkin itu yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Tadi Dokter Lia sampaikan ada cadangan. Cadangan ini kemudian bisa saya kaitkan dengan bagaimana mitigasi rumah sakit. Koreksi kalau saya salah, ada yang namanya mekanisme HDP atau Hospital Disaster Plan dengan mengaktifkan unit krisis rumah sakit, kemudian pelatihan tenaga tambahan, rekrutmen. Mungkinkah ini dilakukan sekarang? Ya, artinya kita berpikir kalau misalnya memang sebuah rumah sakit itu penuh, memang kita punya mekanisme di mana kita harus menambah fasilitas atau kapasitas rumah sakit. Nah, hanya kalau kita tahu bahwa ruang isolasi ini bukan hanya sekedar ruang yang biasa gitu. Ruang ini tidak bisa hanya individu satu ruangan, tapi dia harus berbentuk kompartemen. Artinya jalur untuk ruang-ruang isolasi ini harus terpisah dengan ruangan yang tidak menular gitu. Jadi pasien-pasien non-COVID itu harus dipisah dengan pasien-pasien COVID. Jadi jalur untuk pasien-pasien tersebut harus terpisah dengan alur-alur untuk pasien yang tidak infeksius. Nah, itulah yang menyebabkan tidak hanya menambah tempat tidurnya saja, tetapi justru harus menambah ruang-ruang yang terkonek dengan ruang lainnya begitu. Jadi tidak bisa dalam satu rumah sakit itu misalnya satu di sini, satu di sana, tapi dia harus berbentuk kompartemen. Jadi layoutnya rumah sakit sendiri ini harus dipertimbangkan. Nah, misalnya untuk mengantar makanan, harus distribusi linen dan sebagainya itu dia harus mempunyai tempat khusus isolasi itu. Oke, ini kan kondisinya darurat, itu yang Dok. harus ditambah. Ya. Kondisinya darurat. Mungkinkah bisa mengaktifkan plan itu untuk sekarang? Bisa. Possible-kah? Ya. Jadi saat ini kita memang di seluruh Indonesia sudah diminta untuk semua rumah sakit memperhatikan tambahan-tambahan tersebut. Jadi juga untuk Jakarta, juga provinsi yang banyak, 8 provinsi yang memang sudah kita tahu bahwa angkanya masih meningkat terus, sudah diinstruksikan untuk menambahkan tempat tidur dan juga fasilitas lain termasuk SDM. Jadi ini yang sedang dirancang oleh dinas-dinas kesehatan dan juga rumah sakit, tetapi itu tentu kesulitan yang tidak instan adalah masalah SDM-nya. Oke. Mungkin kalau ruangan bisa ya kita tambah, tapi kalau SDM itu tentu harus direkrut dulu. Oke, kendala SDM ini juga jadi concern besar, Dok. Apalagi kemarin kan IDI juga baru merilis bahwa sampai atau selama masa pandemi ini paling tidak sudah ada 100 dokter yang meninggal dunia kan sejak pandemi COVID-19 ini. Artinya berkaitan dengan SDM, tenaga kesehatan itu bagaimana, Dok? Ini juga harus harus dipikirkan. Iya, tentu. Jadi rumah sakit harus memikirkan bukan hanya sekedar fasilitas tadi ya, tetapi juga SDM. SDM itu harus mempunyai jam kerja yang memadai, kemudian kita juga harus support misalnya untuk makanan tambahannya, kita harus memperhatikan bagaimana keamanan yang harus dijalankan oleh setiap SDM. Mulai dari misalnya bagaimana supaya pasien yang masuk juga terseleksi baik, kemudian kondisi dari tenaga kesehatan juga dipantau dengan baik. Ya, kita lakukan misalnya pemeriksaan terhadap COVID secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga yang kita harus pikirkan adalah bagaimana shift dokter dan perawat tersebut untuk ruang isolasi. Oke. Jadi tidak bisa dia terus-menerusnya. Termasuk mempertimbangkan usulan IDI kah, Dok, terkait shift atau jam kerja dokter. Kemarin IDI sempat mengusulkan bahwa jam kerja dokter dibatasi paling tidak maksimal hanya 6 jam. Karena kita lihat ya, angka COVID-nya kan naik terus, pasiennya membludak, kemudian rumah sakit kewalahan, nakesnya pun juga kelelahan. Ya, jadi memang rumah sakit itu sekarang memang wajib, bukan memang dihimbau, wajib kita untuk mengatur jam kerja dari setiap nakes. Jadi kita harus tahu dokter, misalnya dokter juga kan tugasnya macam-macam. Ada tugas di IGD, ada tugas di poliklinik, ada tugas di rawat inap.
dirawat inap biasa ataupun rawat isolasi atau di ICU, karena ini akan berbeda-beda perhitungan SDM-nya. Jadi tidak bisa serta-merta hanya dengan menghitung jam saja menurut saya. Ada hal-hal lain yang memang harus diperhatikan. Berapa kapasitas ruangan tersebut juga sama. Kalau misalnya ruangannya juga kecil kan kita juga harus memikirkan tuh fasilitas poliklinik misalnya tidak boleh pasien itu masuk misalnya dengan paparan yang banyak kepada dokter misalnya. Seperti itu pun harus diperhatikan. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan oleh manajemen rumah sakit saat ini. Jadi benar-benar sedang banyak tantangan nih Mbak. Berarti terkait dengan pengaturan jam kerja, ini tidak hanya diperuntukkan untuk dokter, perawat, atau tenaga kesehatan yang memang bersinggungan langsung dengan pasien COVID, tapi juga untuk semuanya ya? Betul. Di semua poli, oke. Terima kasih Dokter Lia sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam dok. Ya, selamat malam.